Bapak Ibu, kita akan sekali lagi belajar dari teologi Perjanjian Lama, dan untuk sesi ini kita akan belajar dari teologi 1 dan 2 Tawarik, kitab Ezra dan Nehemia, dan kitab Ester. Jadi sekarang kita membahas 1 dan 2 Tawarik lebih dahulu, walaupun kitab ini di bagian terakhir dalam Masoretic Text. Jadi itu menarik, 1 dan 2 Tawarik diposisikan sebagai kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir untuk ditulis dan dikirim oleh umat Tuhan sebagai kitab suci. Ini yang terakhir dalam versi bahasa Indonesia, versi modern. Ini setelah 1 dan 2 Raja-Raja, tetapi dalam Masoretic Text itu yang terakhir. Nah, dan kita sudah membahas tentang kitab Daniel sebagai kitab nubuat dan apokaliptik. Daniel juga diposisikan sama dengan kitab-kitab puisi, kitab-kitab seperti ini di dalam Masoretic Text, atau disebut ketuvim, writings, ketuvim, ya, tulisan-tulisannya. Jadi seperti Amsal, Ayub, dan dalam sesi berikutnya kita akan membahas tentang Kidung Agung dan pengkhotbah, kitab pengkhotbah dan kitab Amsal. Jadi ini semua itu sebagian ketuvim, koleksi kitab-kitab puisi. Nah, walaupun beberapa hal sebenarnya bukan puisi, tetapi dalam kumpulan itu sepertinya, ya. Dan untuk teologi 1 dan 2 Tawarik sebagai pendahuluan, ini cocok sebagai kitab terakhir dalam Masoretic Text. Ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran bangsa Israel yang baru kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun pengasingan. Mengapa orang Yahudi menderita? Berapa lama lagi? Kapan Allah akan memberkati kerelaan umatnya untuk kembali ke tanah perjanjian? Apa maksud sisa umatnya? Itu termasuk siapa? Apa macam persembahan yang berkenan kepada Allah? Apakah ada masa depan secara politik untuk bangsa Israel? Bagaimana perjanjian Davidis, Mesianik? Semua pertanyaan itu dijawab oleh penulis 1 dan 2 Tawarik. Pesan umum dalam 1 dan 2 Tawarik adalah Israel berdiri atau jatuh berdasarkan kesetiaan mereka kepada Allah sebagai Allah yang Esa. Beberapa tema besar, tema teologi yang besar di dalam 1 dan 2 Tawarik. Yang pertama, Allah memilih Israel sejak penciptaan. Ini dalam 1 Tawarik pasal 1 sampai pasal 9. Ada banyak yang kira bagian ini bosan sekali. Itu bisa dipahami. Banyak nama, banyak nama, suku, dan seterusnya. Tetapi maksud penulis sangat penting untuk memperlihatkan bahwa Allah sudah memilih Israel, yaitu umatnya, sejak dunia ini diciptakan. Dari Adam, pasal 1 ayat 1, sampai Daud dan suku-suku lain di Israel. Dan daftar silsilah orang yang kembali ke Israel dari Persia itu. Hal ini memastikan bahwa Allah tetap setia terhadap perjanjiannya. Jadi selalu ada rencana, selalu ada pilihan sebelum dunia ini diciptakan. Penulis Tawarik setuju bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, pelaku perjanjian, hakim, pemberi tanah, dan Allah yang memulihkan umatnya dari dulu sampai selama-lamanya, yaitu dari Adam sampai bangsa Israel dan seterusnya. Tema yang kedua, Allah memilih Daud. Ini bisa dibaca dalam 1 Tawarik pasal 9 sampai pasal 29. Bagian ini membahas karier Raja Daud. Allah memilih dan mengurapi Daud dan memberkati dia oleh karena hati Daud untuk Tuhan, berfokus kepada Tuhan dan bait Allah. Perjanjian dengan Daud kunci masa lalu Israel dan masa depan. Peran Daud dalam pembangunan bait Allah sangat penting berkaitan dengan penyembahan kepada Allah.
Doanya terakhir dari Daud menekankan kebaikan dan kedaulatan Allah, dan umatnya harus terus-menerus mencari Allah. Tema besar yang ketiga itu Allah memilih Salomo untuk membangun bait Allah. Ini dijelaskan dalam 2 Tawarik pasal 1 sampai 9. Bagian ini menjelaskan keterlibatan Raja Salomo untuk membangun bait Allah dan pilihannya oleh Tuhan untuk tugas ini. Ini mirip nas paralel di 1 Raja-Raja, yaitu doa Salomo, hikmatnya, dan kekayaannya. Allah memilih Salomo, tetapi umat Israel tetap dibuang dari Yerusalem dan bait Allah dihancurkan. Mengapa? Salomo gagal dan tidak terus mengabdi diri kepada Tuhan dan anak cucunya juga. Dan dalam bagian yang terakhir dalam 2 Tawarik pasal 10 ayat sampai pasal 36, kita lihat bahwa Allah menegur dan memulihkan umatnya. Umat Israel tidak taat. Kebanyakan raja-raja tidak taat. Ada fokus pada beberapa raja yang setia, tetapi banyak yang tidak setia. Nah, dalam bagian ini, itu beda dari 2 raja-raja yang mana banyak raja Israel menjadi fokusnya, tetapi di 2 Tawarik fokusnya adalah Raja Yehuda. Beberapa raja Israel dibahas untuk menjadi perbandingan dengan Raja Yehuda. Kenapa mereka harus meninggalkan tanah perjanjian dan bait Allah dihancurkan? Itu disimpulkan dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berulang kali berlaku tidak setia dengan mengikuti segala perbuatan yang menjijikkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka menajiskan rumah Tuhan yang telah dikuduskannya di Yerusalem. Kalimat ini menjelaskan mengapa mereka dibuang dan kembali, dan sepertinya ada masa depan yang harus tetap dinantikan. Ada anak Daud yang akan datang. Kitab ini berakhir dengan janji mengenai Koresh, Raja Persia yang akan membangun rumah tahun baru. Tetapi kita tahu, ada dari pandangan salib Yesus, jadi pakai kacamata salib Yesus, ada bait Allah yang baru yang didirikan oleh Tuhan Yesus, yaitu jemaatnya, tubuhnya. Jadi ada pengharapan dalam ratapan. Pasal 35 ayat 25 itu Yeremia meratap. Jadi walaupun mereka meratap situasinya pada waktu itu, mereka kembali tetapi tidak sama seperti dulu, tidak sama seperti kerajaan Daud. Ada pengharapan karena anak Daud akan datang. Dan ada bait Allah yang baru akan didirikan. Jadi perluasan 1 dan 2 Tawarik dari Adam sampai pembuangan dan restorasi Israel membuktikan bahwa kitab ini cocok sebagai kitab yang terakhir dalam masa redik teks. Dengan kitab ini pembaca ada ekspektasi, pengharapan untuk sesuatu yang lebih baik, lebih lengkap yang akan datang, yaitu Mesias anak Daud. Berikutnya ada teologi Ezra dan Nehemia. Nah, kitab ini digabung menjadi satu kitab dalam kitab Ibrani, kitab-kitab Ibrani atau Masoretic Text. Jadi kita akan membahas Ezra dan Nehemia sebagai satu kitab. Nah, Ezra dan Nehemia adalah satu. Jadi cerita ini menjelaskan proses pemulihan, sudah dijelaskan dalam kitab Hagai, Zakaria, dan Maleaki, yang menggenapi perjanjian short term sementara yang dinubuat dalam kitab Daniel. Ezra dan Nehemia melayani Raja Artasastra, Raja Persia, dari tahun 464 sampai 424 SM. Kedua hamba Tuhan ini mau melihat pemulihan fisik dan pemulihan perjanjian umat Allah dan tanah perjanjian. Ezra adalah seorang imam. Nehemia melayani sebagai seorang petugas penting dalam istana Artasastra dan nanti sebagai gubernur Yerusalem. Jadi ada pemimpin
religius, agama, dan ada pemimpin politik. Tema besar dalam teologi Ezra dan Nehemia, yang pertama, Allah merestorasi tanah perjanjian kepada umatnya. Ini dalam Ezra pasal 1 sampai 6. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah lah yang memimpin peristiwa ini dalam sejarah Israel, bukan seorang raja di Persia. Kehidupan raja-raja berada dalam tangan Tuhan. Jadi umat Allah harus hidup dalam kesetiaan supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti nenek moyang mereka. Yang kedua, tema teologi yang kedua itu kepentingan firman Tuhan dan kesetiaan terhadap itu. Ezra 10, 7 sampai 10. Ezra pasal 7 ayat 10 mengatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Firman Tuhan harus diterapkan setelah diteliti dan kemudian dilanjutkan kepada generasi ke depan. Oleh karena mereka harus setia terhadap firman Tuhan, mereka harus mengusir semua hal yang akan mengotori orang percaya, seperti istri-istri dari bangsa kafir. Bukan rasisme, tetapi soal kesucian dan pengaruh. Seperti Salomo, mereka bisa dipengaruhi untuk menyembah berhala, jadi harus mengabdi diri secara total. Dan kalau ada pernikahan campur dengan agama kafir, itu akan menjadi masalah dalam kesucian umat Israel. Umat Israel mengaku dosa untuk kembali ke suatu hubungan yang intim dengan Allah dalam bagian terakhir kitab Ezra. Dan dalam kitab Nehemia ayat pasal 1 sampai 7 ada tema Allah mau memulihkan umatnya lewat hambanya. Allah memperhatikan doa hambanya yaitu Nehemia. Allah mengutus Nehemia ke Yerusalem lewat tangan Raja Persia. Nehemia memimpin bangsa Israel untuk membangun tembok kota Yerusalem. Semua kegiatan yang dilakukan Nehemia dikasih motivasi oleh teologinya, dan Nehemia bersukses oleh karena dibantu oleh Allah. Yang terakhir, teologi dalam kitab Ezra dan Nehemia dari Nehemia pasal 8 sampai 13, perjanjian Allah tetap berlaku. Tuhan tetap setia, firman Tuhan tetap relevan. Perjanjian Allah dengan umatnya tidak ditiadakan, tetap relevan, dan perjanjian diakui lagi, dan hal itu menuju ke reformasi dalam umat Allah. Sekali lagi, ada perspektif yang seperti yang ke masa depan yang jauh. Jadi ada restorasi, tetapi belum restorasi lengkap secara politik, walaupun orang Israel itu, orang Yahudi menjadi gubernur seperti Nehemia, tetapi masih ada ekspektasi, masih ada pengharapan untuk sesuatu yang lebih lengkap lagi. Nah, itu akan digenapi oleh Yesus Kristus. Bukan secara politik dahulu. Ini Yesus akan datang sebagai Raja untuk memerintah di dunia ini. Tetapi Yesus menjadi Mesias yang lengkap, yang menggenapi semua perjanjian ini dalam Ezra dan Nehemia, seperti bayangan terhadap sesuatu yang akan datang yang lebih lengkap lagi. Teologi yang terakhir dalam sesi ini adalah teologi Ester. Nah, cerita ini terjadi antara tahun 487 dan 465. Nah, jadi dalam kerajaan Persia. Ini suatu cerita yang luar biasa dengan Allah di belakang drama ini. Namun Allah tidak muncul, nama Allah tidak muncul. Hal ini tidak berarti Allah tidak aktif. Kita lihat hal ini dalam doa Mordekai dan ketergantungan Ester terhadap doa. Jadi Allah di belakang dan seperti Allah berdaulat dalam semua situasi yang terjadi dalam cerita yang luar biasa ini. Kita boleh membandingkan posisi Ester terhadap bangsa Israel dengan Yusuf di Mesir. Keduanya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya.
Ada beberapa tema besar dalam teologi Ester. Terkadang Allah akan membiarkan persoalan atau hal yang susah. Di dalam situasi seperti itu, Dia tetap setia kepada umatnya. Kita melihat hal ini dalam cerita dan keputusan raja terhadap istrinya, pemilihan Ester sebagai ratu, keputusan Haman terhadap orang Yahudi, dan pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Jadi temanya Allah akan kadang-kadang membiarkan persoalan atau hal yang susah, tetapi dengan tujuan yang lebih lengkap, lebih baik nanti. Dan tema teologi atau tema yang penting yang kedua itu penetapan Hari Raya Purim. Perayaan yang mengingatkan orang Israel bahwa Allah menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Ester pasal 9 ayat 22 mengatakan, sebab pada hari-hari itu orang Yahudi aman dari musuhnya, dan pada bulan itu duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Jadi bagaimana beberapa hal yang bisa diterapkan dari kitab puisi ini? Yang pertama, Allah selalu setia terhadap perjanjiannya. Dia akan memelihara umatnya sekarang dengan kehadiran Roh Kudus dalam orang percaya masing-masing. Allah tetap setia. Jadi tidak ada janji yang ditiadakan. Semua jadi janji Tuhan dikatakan ya dalam Yesus Kristus. Yang kedua, jika kita ingin reformasi atau pemulihan dalam jemaat-jemaat kita masa kini, kita harus kembali ke kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kita harus memprioritaskan firman Tuhan dalam pelayanan kita. Firman Tuhan seperti dilakukan Ezra akan menuju ke perubahan dalam kehidupan orang percaya dan pelayanan dalam jemaat. Itu menarik sekali. Di dalam Ezra dia pakai firman Tuhan, dia membaca firman Tuhan, umat Tuhan, orang Israel di situ, mereka berdiri dan mendengar sepanjang hari itu pada waktu firman Tuhan dibaca. Karena firman Tuhan menjadi dasar, menjadi hal yang penting sekali dalam kehidupan umat Allah. Sampai sekarang, kita harus memprioritaskan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita tidak merayakan Purim masa kini, tetapi kita mengingat keselamatan kita dari musuh kita, yaitu iblis. Pada waktu kita makan dan minum perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perayaan Purim bagi kita dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus dan salibnya, kematiannya, dan kebangkitannya, kita bisa merayakan kemerdekaan, keselamatan dalam Yesus Kristus dari musuh kita, yaitu iblis. Jadi ini beberapa kitab Bapak Ibu yang menurut saya harus dibaca. Tidak bisa dibaca satu pasal aja, tetapi bisa membaca semuanya secara lengkap dalam kitab itu, supaya kita bisa lihat ceritanya yang lebih dalam lagi. Nah, ini teologi 1 dan 2 Tawarik, Ezra dan Nehemia, dan Ester. Nah, ada sesi yang terakhir, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya saya akan upload sesi yang terakhir dalam seri ini, Teologi Perjanjian Lama. Tuhan memberkati.